Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam channel hal yang perlu Anda tahu. Harus banyak tahu sebagai murid Kristus, karena firman berkata iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi kita mendengar, maksudnya mendengar kita tahu. Tahu sehingga menolong kita untuk bisa menjadi murid Kristus yang baik. Sehingga kita terus naik level dari murid SD ke SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kita mencapai kedewasaan rohani. Hari ini kita masih bicara seri tentang cara hidup sesuai agenda kerajaan Allah. Hidup sesuai agenda kerajaan Allah. Seorang penulis buku mengatakan bahwa salah satu cara hidup yang luar biasa adalah kalau kita hidup sesuai agenda dari kerajaan Allah. Nah, karena itu kita ada pada topik yang besar, yaitu hidup sesuai agenda kerajaan Allah. Ada beberapa agenda kerajaan Allah. Ada agenda kerajaan Allah secara pribadi, menyangkut person-person, tapi juga menyangkut gereja, menyangkut keluarga, menyangkut masyarakat. Kita masih bicara pada agenda kerajaan Allah secara pribadi, berdasarkan kajian dari Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7 dari khotbah Yesus di atas bukit, yang semua setuju bahwa itulah bagian dari agenda kerajaan Allah secara pribadi. Kita sudah bicara karakter warga kerajaan Allah. Kita sudah bicara soal pengaruh warga kerajaan Allah. Kita juga sudah bicara moralitas warga kerajaan Allah. Dan hari ini secara khusus kita bicara mengenai kesalehan hidup warga kerajaan Allah. Sekali lagi, hari ini kita secara khusus bicara mengenai kesalehan hidup warga kerajaan Allah berdasarkan Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18, yang saya percaya bahwa ini berhubungan dengan kesalehan warga kerajaan Allah. Sebelum kita melihat kesalehan hidup warga kerajaan Allah yang harus kita hidupi, kita jadikan sebagai gaya hidup dalam hidup kita, kita perlu melihat petunjuk awal dari Yesus ketika dia bicara kesalehan hidup dalam pasal 6 ayat 1 sampai 18 dari Injil Matius. Secara khusus ayat 1. Dalam ayat 1 dari pasal 6 Injil Matius berkata, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga." Sebelum Yesus menjelaskan kesalehan-kesalehan hidup sebagai warga kerajaan Allah, dia mengawali ayatnya yang pertama sebagai suatu peringatan. Ingatlah. Apa yang harus kita ingat? Jangan melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Jangan mempertontonkan kesalehan hidup kita kepada orang lain dengan tujuan supaya dilihat. Dengan tujuan supaya dipamerkan. Itu adalah motivasi yang salah. Yang Tuhan mau adalah hendaknya kita motivasinya benar, bukan untuk dipamerkan. Karena kalau hal itu yang terjadi, maka kalimat selanjutnya, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah
dari Bapamu yang di sorga. Kalau motivasi kita melakukan kesalehan hidup kita dalam hal doa, dalam hal memberi sedekah, dalam hal berpuasa, dengan motivasi supaya dilihat orang, dengan motivasi untuk memamerkan kepada orang bahwa saya ini orang saleh, bahwa saya ini orang rohani, maka itu tidak mendapat upah. Warga kerajaan Allah tidak boleh seperti itu. Sebagai warga kerajaan Allah, kita hidup dalam kesalehan kita, tidak dengan maksud untuk memamerkan kepada orang lain, tetapi kita melakukannya dengan motif untuk Tuhan saja. Itu peringatan awal dalam hubungan dengan kesalehan hidup warga kerajaan Allah. Sekarang kita bicara apa kesalehan-kesalehan yang harus nyata, yang harus kita lakukan, yang harus kita buat dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah. Berdasarkan Injil Matius 6 ayat 1 sampai 18, setidaknya ada 3 kesalehan hidup sebagai warga kerajaan Allah. Yang pertama, dalam pasal 6 ayat 2 sampai 4, yaitu memberi sedekah. Ayat 2, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kesalehan hidup kita sebagai warga kerajaan Allah yang pertama adalah memberi sedekah. Sebenarnya kata sedekah di sini dari kata elemosunem. Artinya adalah perbuatan baik. Kemudian khususnya pemberian dirma. Hal ini menunjukkan bahwa dalam arti luas bukan hanya berarti derma atau sedekah, tapi juga menunjuk suatu perbuatan baik. Artinya bahwa ketika kita memberi sedekah, ketika kita berbuat baik kepada sesama, itu juga adalah sedekah kita kepada mereka. Jadi sedekah di sini tidak hanya berhubungan dengan uang atau materi. Tapi ketika kita berbuat baik kepada sesama kita, itu juga adalah bagian dari sedekah kita kepada mereka. Ketika kita menolong mereka, itu juga sedekah. Mungkin menolong tidak harus dengan uang. Menolong dengan apa saja, dalam bentuk apa saja. Jadi elemosunen di sini yang diterjemahkan sedekah itu tidak hanya sebatas itu, tapi juga perbuatan baik kita adalah sedekah kepada sesama kita. Nah, ada beberapa prinsip dalam memberi sedekah sebagai warga kerajaan Allah. Yang pertama, jangan dengan motivasi untuk pamer. Jelas sekali dalam ayatnya yang kedua tadi, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Janganlah kau memamerkan itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan lorong-lorong. Untuk apa? Supaya mereka dipuji orang. Jadi dalam memberi sedekah, dalam melakukan perbuatan baik apa saja kepada orang lain, ada prinsip jangan untuk pamer. Jangan dengan motivasi untuk mempertontonkan. Memakai kata mencanangkan. Karena apa? Kalau kita melakukannya dengan motif seperti itu, pasti kita tidak mendapat upah, tidak mendapat berkat dari Tuhan. Jadi kita belajar motivasi kita dalam memberi sedekah yang pertama, jangan dengan motivasi untuk pamer. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah
diberikan dengan tersembunyi. Tuhan mau supaya kita memberi itu, tangan kiri memberi, tangan kanan tidak perlu tahu. Artinya tidak perlu mencanangkannya, tidak perlu mempertontonkannya, tidak perlu supaya dipuji orang. Itu sedekah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sedekah yang berkenan kepada Tuhan itu harus dengan tersembunyi atau tidak untuk dipuji orang, tidak untuk dilihat orang. Maka ketika kita berbuat sedekah seperti itu akan mendatangkan upah dari Tuhan, mendatangkan berkat dari Tuhan bagi saudara dan saya. Ini kesalehan hidup. Nah, karena itu ini harus menjadi style life hidup kita. Jadi gaya hidup kita sebagai warga kerajaan Allah. Yang mau selalu memberi sedekah, yang mau selalu menolong orang, yang mau selalu ingin membantu sesama, yang mau selalu berbuat baik kepada sesama kita. Ini harga yang gak bisa ditawar-tawar. Sebagai warga kerajaan Allah, sehingga akan terlihat jelas, akan terang benderang perbedaan yang sangat jelas. Mana warga kerajaan Allah, mana warga kerajaan iblis. Mana duta-duta Kristus untuk kejayaan kerajaannya, dengan mana duta-duta iblis untuk kejayaan kerajaan iblis. Saya percaya kita ada sebagai duta-duta Kristus untuk kejayaan kerajaannya. Karena itu kesalehan hidup kita harus terus dipelihara, harus terus dijaga, dan terus ditumbuh kembangkan dalam hidup kita, secara khusus dalam memberi sedekah. Yang kedua, kesalehan hidup warga kerajaan Allah yang kedua adalah berdoa. Pasal 6 ayat 5 sampai 15, di mana Yesus mengajarkan mengenai doa Bapa kami. Sebenarnya bicara doa ibarat nasi sudah basi. Saya percaya kita sudah sering mendengarkannya, baik di radio, televisi, mass media, cetak, elektronik, bahkan di ibadah-ibadah. Saudara juga mungkin sudah mempraktekannya. Tapi yang penting dalam doa di sini adalah bagaimana menjadikan doa itu sebagai style life hidup kita, gaya hidup kita. Sehingga apa-apa saja kita doa. Doakan tidak harus bersifat konvensional. Tutup mata, lipat tangan. Tidak harus seperti itu. Kita bekerja pun bisa berdoa. Kita sedang ada di kantor melaksanakan tugas tanggung jawab pun kita bisa mengambil waktu berdoa. Sambil kita menyetir mobil pun kita bisa berdoa. Bawa motor pun bisa berdoa. Sambil masak pun, sambil cuci baju pun kita bisa berdoa. Sambil jalan pun kita bisa berdoa. Dalam ayat 5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ada beberapa prinsip dalam doa Yesus di Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15. Ada dua larangan. Yang pertama adalah jangan berdoa seperti orang munafik. Seperti apa? Dalam ayat 5a, janganlah berdoa seperti orang munafik. Berdoa seperti orang munafik itu seperti apa? Berdoa untuk pamer. Berdoa untuk dilihat orang. Berdoa untuk dipuji orang. Itu dilarang. Berdoa seperti itu. Karena kalau kita melakukannya, Tuhan tidak mau mendengar doa seperti itu. Tidak mendapat berkat atau upah di situ.
Jadi kesalehan kita sebagai warga kerajaan Allah dalam berdoa, kita tidak boleh seperti orang munafik. Yang kedua, jangan berdoa dengan bertele-tele. Ayat 7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Tidak boleh berdoa dengan bertele-tele. Kata bertele-tele dalam bahasa Yunaninya dari kata batalogesete. Batalogesete dari kata batalogeo. Ini berbicara mengenai mengulang-ulang perkataan yang sama. Itu bertele-tele. Jadi kata itu diulang-ulang. Kalau Anda memperhatikan penyembahan berhala, coba Anda perhatikan orang yang sedang menyembah berhala. Salah satu cirinya adalah kata-kata itu diulang-ulang terus. Itu bertele-tele. Tuhan tidak senang doa yang bertele-tele karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu. Seolah-olah kita berdoa itu untuk beritahu Tuhan, paksa Tuhan. Sebagai warga kerajaan Allah tidak boleh seperti itu. Kesalehan hidup kita sebagai warga kerajaan Allah yang kita nyatakan dalam doa, kita belajar untuk berdoa tidak dengan bertele-tele. Ada beberapa prinsip dalam doa yang saya percaya prinsip-prinsip doa ini menolong saudara dan saya supaya doa kita itu pasti dijawab Tuhan. Ketika kita berdoakan ada dua kemungkinan saja. Kemungkinan yang pertama, Tuhan tidak mendengar, tidak menjawab doa kita. Kenapa tidak mendengar, tidak menjawab doa? Karena ada penghalang-penghalang doa. Yang kedua, didengar Tuhan, dijawab Tuhan. Kenapa didengar Tuhan, dijawab Tuhan? Karena ada prinsip-prinsip yang kita penuhi dari doa itu. Nah, dari doa yang dijawab Tuhan, didengar Tuhan pun ada dua alternatif kemungkinan. Ada yang segera dijawab, tapi ada yang tunda waktu, nanti. Tunggu waktu Tuhan. Jadi ini kita perlu pahaminya. Dan saya percaya studi berdasarkan firman, kita menemukan ada beberapa prinsip doa yang pasti dijawab Tuhan. Yang pertama, harus doa dalam nama Yesus. Tidak bisa dengan nama yang lain, karena nama Yesus itulah yang berkuasa, nama Yesus itulah yang membuat iblis gemetar. Hanya nama Yesuslah yang malaikat beritahu kepada Maria, kamu harus memberi nama Yesus, karena ini nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Ayat Yohanes 16 ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitaku. Jadi harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus berdoa dengan iman, dengan penuh kepercayaan. Karena kalau kita berdoa tidak dengan iman, kita tidak dapat sesuatu. Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Harus dengan iman, dengan percaya bahwa Yesus akan mendengar doa kita, menjawab doa kita. Yang ketiga, saya cepat saja untuk ini, merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak boleh sombong. Karena Tuhan tidak akan pernah mendengar dan menjawab doa orang sombong. Kalau kita lihat dalam Lukas 18 ayat 13, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Beda dengan pemungut cukai, Tuhan saya berpuasa, saya memberi perpuluhan, itu kesombongan. Perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka
doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang keempat, harus berdoa dengan tekun. Tekun itu artinya continue, artinya terus-menerus. Doa seperti itu. Coba kita belajar dari prinsip Yesus dalam doa di Taman Getsemani. Hanya satu pokok doa, tapi 3 kali didoakan. Ya Bapakku, kalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu saja yang jadi. 1 kali berdoa. Dia lihat murid-murid sudah tidur sono, mengapa kamu tidak bisa berjaga-jaga dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Yesus pergi lagi dan berdoa dengan pokok doa yang sama. Ya Bapakku, kalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu saja yang jadi. Yang ketiga, dia lihat tidur lagi. Yesus berdoa yang ketiga kali dengan pokok doa yang sama. 1 pokok doa 3 kali didoakan. Itu teladan Yesus. Kita 3 pokok doa 1 kali didoakan. Artinya harus tekun, harus continue, harus terus menerus. Dalam Injil Lukas pasal 17, Yesus memberi perumpamaan. Ayat 1 dia sudah menekankan arti tujuan dari perumpamaan itu, supaya kamu berdoa tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan. Karena doa yang tekun itu, doa yang tidak bosan-bosan, itu yang dijawab Tuhan. Prinsip yang kelima, kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kehendak kita, keinginan kita. Sesuai dengan apa maunya Tuhan. Itu penting. 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian kepercayaan kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ini penting, prinsip penting, sehingga doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Itu prinsip yang kelima. Prinsip yang keenam, yaitu sepakat. Dalam firman Tuhan berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi ada suatu kuasa dari suatu kesepakatan. Karena itu berdoa dengan sepakat. Ini pasti melibatkan tidak hanya doa pribadi, tapi doa lebih dari 1. Mungkin doa suami istri, anak-anak, atau persekutuan doa. Dan ini perlu ada suatu kesepakatan, karena ada suatu kuasa yang luar biasa karena kita sepakat. Surga pasti menjawab ya kalau kita berdoa dengan sepakat. Karena itu kesepakatan itu sesuatu yang penting. Dan kalau sepakat pasti harus ada hati dulu, ada hati dari masing-masing person yang berdoa itu, ada hati untuk berdoa. Setelah ada hati baru disatukan, ada kesehatian antara satu dengan yang lain dalam berdoa, dan itu yang namanya sepakat. Yang terakhir, prinsip doa yang dijawab Tuhan adalah melakukan perintah Tuhan. 1 Yohanes 3:22, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi ketaatan kita itu sesuatu yang sangat penting dalam hubungan dengan doa kita yang pasti dijawab oleh Tuhan. Harus melakukan perintah Tuhan atau taat kepada firman-Nya. Ketika ada dosa, maka itu menjadi penghalang sehingga doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Itu 7 prinsip doa dalam hubungan dengan kesalehan hidup sebagai warga kerajaan Allah. Dalam doa kita mau melaksanakan prinsip-prinsip itu sehingga doa kita penuh kuasa. Kita masih percaya firman Allah berkata, polu iskue deesis dikayou energaumeni. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita masih percaya
bahwa doa itu sangat besar kuasanya. Karena itu sebagai warga kerajaan Allah, kita perlu membangun kesalehan hidup kita secara khusus dalam hubungan dengan doa. Yang terakhir, menyangkut kesalehan hidup warga kerajaan Allah dalam pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18, yaitu berpuasa. Ayat 16, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Berpuasa ini juga merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah. Karena ini diajarkan oleh Yesus. Sehingga ini juga harusnya menjadi disiplin rohani kita, menjadi gaya hidup kita untuk melakukan puasa. Kita berdasarkan ayat ini ada prinsip berpuasa juga yang harus kita pahami, tidak untuk seperti orang munafik, yaitu memamerkan, mempertontonkan supaya kita dipuji orang. Tidak boleh melaksanakan doa puasa seperti itu. Tapi biarlah kita melakukannya secara diam-diam, tersembunyi. Biarlah Tuhan saja yang tahu. Nah, ada beberapa model dalam berpuasa yang diajarkan Alkitab. Ada yang namanya puasa supranatural. 40 hari, 40 malam seperti yang dilakukan oleh Yesus, oleh Musa. Tapi sudah barang tentu bagi kita ini tidak bisa. Ada puasa total, yaitu tidak makan, tidak minum. Ada puasa sebagian, tidak makan saja, atau tidak makan makanan tertentu, masih tetap minum. Itu yang seringkali ada. Menyangkut waktu, bagi saya itu relatif, terserah, sesuai dengan kemampuan kita. Bisa saja hanya dalam 6 jam. Mungkin dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, atau jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Atau bisa juga 24 jam. Tapi hanya disarankan hanya 3 hari saja. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau itu puasa full. Tapi kalau puasa sebagian, sebaiknya tetap dibatasi 3 hari saja. Tapi kalau kita katakanlah puasa itu hanya 12 jam, maka 1 bulan pun kita bisa melaksanakan itu. Dan ini sangat penting. Yesus pernah berkata, jenis ini tidak bisa diusir kecuali melalui doa dan puasa. Itu berarti bahwa ada pergumulan-pergumulan tertentu kita yang perlu kita barengi, yang perlu kita ikuti itu dengan doa puasa. Karena itu yang membuat kita lebih konsentrasi, total full kepada Tuhan. Dan saya percaya itu menolong kita mengatasi berbagai persoalan ataupun pergumulan dalam kehidupan kita. Demikianlah kesalehan hidup sebagai warga kerajaan Allah. Jadi dari Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18 ini kita belajar 3 kesalehan hidup sebagai warga kerajaan Allah. Yang pertama, memberi sedekah. Tidak hanya memberi sedekah, tapi perbuatan baik kita kepada sesama itu pun sebenarnya sedekah. Jadi tidak hanya dibatasi dengan uang atau materi. Tapi yang kedua adalah berdoa. Bagaimana doa itu jadi gaya hidup kita sehari-hari sebagai umat. Tidak hanya doa dalam bentuk atau secara konvensional. Tapi doa-doa yang tidak konvensional pun itu bisa. Yang penting prinsip-prinsip doa, 7 prinsip doa yang dijawab Tuhan, itu harus kita belajar memenuhinya dalam hidup kita. Dan yang ketiga, berpuasa. Saya berdoa, berharap kita sebagai warga-warga kerajaan Allah menunjukkan kesalehan hidup kita, cara hidup kita yang berbeda, kualitas hidup yang berbeda dibandingkan dengan warga-warga kerajaan iblis.
kita kualitas kita, karena kita punya kesalehan hidup yang terus-menerus ada. Kita jaga dalam hidup kita. Saya berharap ini menjadi berkat, memperkaya pemahaman kita sehingga kita terus bertumbuh dalam kehidupan rohani yang baik, yang sehat di mata Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nantikan materi-materi selanjutnya dari channel Hal Yang Perlu Anda Tahu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.